Tak semua klub mampu, tapi mereka melakukannya. Inilah momen ketika sepak bola tak lagi sekadar permainan, saat 3 trofi direbut sekaligus dan dunia terdiam menyaksikannya. Treble winner, prestasi gila yang hanya bisa diraih oleh klub dengan DNA juara sejati. Siapa saja yang pernah menyentuh level dewa ini, bukan cuma hebat, ini legendaris. Ada satu fakta mengejutkan yang jarang diketahui orang, dan apakah mungkin klub favoritmu termasuk di dalamnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa terus memberikan informasi secara tepat dan akurat. Celtic menjadi tim pertama dalam sejarah sepak bola yang meraih gelar treble winner, yakni menjuarai liga domestik, piala domestik, dan kompetisi Eropa pada tahun 1967. Prestasi luar biasa ini mereka raih setelah menjuarai Liga Skotlandia, Piala Skotlandia, dan Piala Champions Eropa, yang kini dikenal sebagai Liga Champions UEFA. Setelah Celtic mencatatkan sejarah pada tahun 1967, giliran Ajax Amsterdam yang menorehkan tinta emas sebagai tim kedua yang berhasil meraih status treble winner. Pada tahun 1971, keajaiban terjadi. Ajax berhasil menyapu bersih semua gelar utama. Mereka menjuarai Eredivisie, mengangkat Piala KNVB, dan yang paling bergengsi, menggenggam trofi Liga Champions Eropa. Sebuah prestasi gilang gemilang yang tak hanya menegaskan dominasi Ajax di Belanda, tapi juga memperkenalkan mereka sebagai kekuatan baru di pentas Eropa. Di balik kesuksesan Ajax Amsterdam meraih treble winner tahun 1971, ada satu nama yang bersinar paling terang, Johan Cruyff. Bukan sekadar pemain, tapi ikon. Bukan hanya legenda klub, tapi revolusioner dunia sepak bola. Seakan tak mau kalah dari sang rival beratnya, PSV Eindhoven, klub kebanggaan kota industri itu, berhasil meraih treble winner yang legendaris pada tahun 1988. PSV bukanlah klub biasa. Dengan identitas kuat dan dukungan fanatik, mereka kerap jadi pengganggu dominasi Ajax di Eredivisie. Pada musim itu, PSV tampil luar biasa. Mereka menjuarai Eredivisie, menyabet Piala KNVB, dan klimaksnya, menaklukkan Eropa dengan meraih Piala Champions setelah mengalahkan Benfica di final lewat adu penalti. Sebuah musim sempurna, dan hanya segelintir klub yang bisa merasakannya. Skuad mereka diisi pemain-pemain top seperti Ronald Koeman, Erik Gerrits, dan Hans van Breukelen, kiper legendaris Belanda. Mereka bukan hanya kuat secara individu, tapi juga solid sebagai tim. Di era sepak bola modern, siapa sih yang nggak kenal tim satu ini? Iya, setan merah julukan Manchester United. Klub legendaris ini mencetak sejarah luar biasa dengan menyabet treble winner pada tahun 1999. Mereka menjuarai Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champion dalam satu musim. Dipimpin oleh Sir Alex Ferguson. Skuad ini diisi oleh nama-nama besar yang kini jadi legenda. Peter Schmeichel, Jaap Stam, Ryan Giggs, Roy Keane, David Beckham, hingga duet mematikan Dwight York dan Andy Cole. Dan tentu saja, gol ikonik Solskjaer di menit akhir final Liga Champions jadi penutup epik musim tak terlupakan ini. Inilah musim di mana setan merah benar-benar menguasai Eropa. Selanjutnya ada Real Madrid, tim besar Spanyol. Maaf, ada kesalahan teknis. Bukan Real Madrid, tapi rival beratnya, Barcelona. Tim berjuluk Blaugrana ini sukses mencatatkan sejarah emas di musim 2008, 2009, dan musim 2014-2015. Di bawah arahan Pep Guardiola, yang kala itu baru menukangi tim utama, Barcelona memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions, sebuah treble yang menggebrak dunia sepak bola. Dengan permainan tiki-taka mematikan, dan skuad yang diisi oleh Lionel Messi, Xavi, Iniesta, dan Puyol, Blaugrana tak hanya menang, mereka mengubah cara dunia melihat sepak bola. Kalau sepak bola adalah seni, maka Xavi, Iniesta, dan Messi adalah para maestronya. 3 pemain ini bukan sekadar rekan setim, mereka adalah satu kesatuan yang menyatu dalam ritme permainan. Xavi si arsitek mengatur tempo dengan ketenangan luar biasa.
Iniesta, sang penari lapangan, mengalirkan bola dengan sentuhan magis yang nyaris tak tersentuh. Wakil dari Serie A Italia pun tak mau kalah. Inter Milan, salah satu tim besar yang syarat sejarah, akhirnya unjuk gigi di panggung tertinggi. Musim 2009-2010, di bawah komando Jose Mourinho, Nerazzurri membuktikan bahwa mereka bukan cuma raja di Italia, tapi juga layak disebut Raja Eropa. Dengan gaya permainan yang solid, taktis, dan mematikan, Inter sukses meraih treble winner, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Legenda seperti Javier Zanetti, Wesley Sneijder, Diego Milito, dan Samuel Eto'o jadi aktor utama dalam musim paling bersejarah klub ini. The Bavarians, klub raksasa asal Bundesliga Jerman. Siapa yang tak kenal nama besar ini? Bayern München, langganan juara hampir di setiap musim, dikenal sebagai kekuatan dominan yang tak pernah kehabisan bakat. Dengan skuad super mewah yang jadi rumah bagi pemain-pemain bintang dunia, Bayern bukan hanya mendominasi di Jerman, tapi juga menaklukkan Eropa. Dari legenda seperti Lahm dan Schweinsteiger, hingga generasi seperti Thomas Müller dan Manuel Neuer, mereka adalah simbol dari dominasi tanpa ampun. Bayern München, mesin kemenangan yang tak pernah berhenti. Tak banyak tim yang bisa meraih treble walau hanya sekali. Tapi Bayern München, mereka melakukannya 2 kali. Sama seperti Barcelona, raksasa Jerman ini menyapu bersih Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions. Pertama di tahun 2013, lalu mengulangnya dengan lebih brutal di tahun 2020. 2 generasi emas, 2 musim sempurna. Dari era Robben Ribery ke era Lewandowski Gnabry, Bayern membuktikan satu hal. Mereka bukan hanya penguasa Jerman, mereka adalah monster yang datang untuk menaklukkan Eropa. Dan saat mereka sedang panas, tak ada yang bisa menghentikan The Bavarians. Dan kini, muncullah raja baru. Manchester City, dulu hanya bayangan di kota sendiri, kini menjelma jadi monster yang menaklukkan Eropa. Bukan sulap, tapi kekuatan finansial yang dimanfaatkan sempurna. Suntikan dana besar, dikombinasikan dengan otak jenius Pep Guardiola, mengubah City jadi mesin kemenangan. Stadion Etihad kini jadi markas para bintang. Haaland, De Bruyne, Bernardo, Rodri. Dan pada musim 2022-2023, mereka membungkam semua keraguan. Premier League, FA Cup, dan Liga Champions mereka sikat habis. Bukan lagi tetangga berisik. Manchester City kini adalah simbol dominasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bro.